Orang bodoh bukan orang yang tidak tahu apa-apa atau tidak memiliki pengetahuan serta pengertian. Tetapi mereka benci kepada pengetahuan dan pengertian itu. Serta mereka memilih untuk tidak takut akan Tuhan, tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan, menolak segala teguran hikmat dari Tuhan. Sehingga dampaknya adalah mereka akan memakan buah perbuatan mereka sendiri. Mereka akan menjadi kenyang oleh rencana mereka sendiri, yang akhirnya memimpin kepada sebuah kebinasaan. Betapa tajamnya Tuhan mengingatkan kepada setiap kita untuk tetap berhikmat, karena tanpa hikmat hidup kita tamat. Dan kalau kita tidak mau tamat tanpa hikmat, kita perlu hikmat agar kita bisa mengakhiri segala sesuatunya dengan bijaksana, menjalani segala sesuatunya dengan hikmat Tuhan yang berangkat dari takut akan Tuhan. Apapun yang ada di depan kita seringkali tidak dapat kita mengerti, tapi hikmat memandu kita agar kita bisa mengerti dan melihat dari sudut pandang Tuhan, bukan dari pengertian kita yang terbatas, tapi dari pengertian yang berangkat dari sikap takut akan Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini di dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-32 sampai 33 dibacakan dari Alkitab versi mudah dibaca. Orang bodoh mati karena mereka tidak mau menerima hikmat. Mereka senang meneruskan caranya yang bodoh, dan itulah yang membinasakannya. Tetapi mereka yang mendengarkan aku akan hidup dengan selamat dan terhibur. Tidak ada yang ditakutinya. Pertanyaan yang muncul dari dalam benak saya ketika membaca kitab Amsal yang berbicara banyak tentang hikmat adalah mengapa Amsal membandingkan antara orang bijak dengan orang bodoh, orang berhikmat dengan orang yang tidak berpengertian. Semua ini ingin mengingatkan kepada kita untuk memeriksa diri, untuk introspeksi. Sebenarnya saya masuk kategori yang mana? Orang bijak atau orang bodoh? Dan berulang kali pembandingan ini dilakukan di dalam kitab Amsal, bukan untuk membuat penggolongan-penggolongan yang lalu kemudian memecah belah, tetapi untuk justru membawa setiap orang percaya, selain memeriksa diri, dia mau berjuang untuk memperlengkapi diri oleh hikmat Tuhan. Bukan memperlengkapi diri dari pengetahuan-pengetahuan yang berangkat dari dirinya sendiri, tetapi dari hikmat Tuhan yang membawa dia kepada sebuah pertumbuhan yang makin hari makin membawa kepada kehidupan, keselamatan. Dan apa yang dituliskan di dalam Amsal 1 ayat 32 sampai 33 ini tegas sekali bahwa orang bodoh binasa karena mereka tidak mau menerima hikmat. Dengan kata lain bahwa memang diingatkan bahwa kalau kita menolak hikmat, maka sesungguhnya kita akan mati sia-sia. Bukankah orang yang hidupnya sia-sia tanpa berpikir, tanpa bijaksana, mengelola waktunya, mengelola talenta, mengelola keuangannya, atau mengelola segala apa yang Tuhan percayakan kepadanya, dia akan binasa oleh kebodohannya itu. Karena itu betapa pentingnya untuk seseorang mau terbuka menerima hikmat. Jangan sekali-kali menolak. Sebagaimana di dalam kitab Amsal, hikmat itu adalah seperti orang yang berseru-seru memanggil, berseru-seru ingin minta masuk ke dalam jiwa seseorang. Tapi banyak kali orang yang sudah begitu bebal dan ditutupi matanya oleh kebodohan, mereka tetap menolak dan tidak mau menerima hikmat dan bijaksana yang dari Tuhan. Sehingga dampaknya orang-orang semacam ini hanya akan melanjutkan caranya yang bodoh. Dan biasanya mereka akan sulit ditegur. Mereka akan merasa bahwa caranya yang paling benar sekalipun dipandang bodoh. Dan mereka ini adalah orang yang berpusat kepada diri sendiri yang sama sekali tidak memandang kepada Tuhan, apalagi takut akan Tuhan. Sehingga dengan tegas dikatakan bukan saja orang bodoh mati karena tidak mau menerima hikmat, tetapi juga
kebodohan mereka untuk tetap ada dalam kebodohan itu akan membinasakannya. Ini mengajarkan kepada kita dan menegur kita dengan begitu keras. Tapi sebaliknya ada jalan keluar bagi orang yang masih di dalam kebodohan, yaitu mereka yang mendengarkan aku di sini digunakan maksudnya mereka yang mendengarkan hikmat Tuhan akan hidup dengan selamat dan terhibur. Tidak ada yang ditakutinya. Saya bertanya-tanya maksudnya selamat dan terhibur serta tidak ada yang ditakutinya ini kenapa? Apa dampak hikmat yang begitu kuat yang menyebabkan seorang bisa hidup dengan selamat dan terhibur? Jawabannya jelas iya. Karena orang yang berhikmat dan dipenuhi oleh hikmat dari bijaksana Tuhan yang membuat seseorang makin takut akan Tuhan, merekalah yang akan selamat. Sehingga mereka bertindak hati-hati, tidak sembarangan, tidak serampangan, tidak sekedar begitu saja, tidak berjalan dengan cara sendiri, tapi ikuti cara Tuhan. Dan dikatakan bahwa mereka juga akan terhibur bila hikmat itu memenuhi hati seseorang, maka orang bijak itu akan terhibur. Berarti dia selalu akan mengalami kekuatan dan penghiburan dari Tuhan itu. Dikatakan dalam versi lain, ia akan tinggal dengan aman, terlindung. Dan ini yang menyebabkan dia tidak ada lagi yang ditakutinya. Ada sebuah keberanian yang digerakkan oleh kebijaksanaan Tuhan, menyebabkan dia melangkah tanpa lepas dari Tuhan. Selalu melangkah mau dipegang oleh Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu ayat dari Amsal 1 ayat 32-33 ini mau mengingatkan kita. Jangan lagi ada di jalan kebodohan, tapi jalanlah di jalan kebijaksanaan, jalan hikmat. Karena orang bodoh akan tamat bila dia menolak hikmat, tapi orang bijak akan selamat karena dia selalu dan senantiasa berpijak pada hikmat. Pertanyaannya, sudahkah dan maukah kita selalu berpijak kepada hikmat Tuhan? Bukan kepada pengertian sendiri, bukan kepada apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitar kita, tapi mengikuti apa yang Tuhan katakan. Ini sikap sederhana dari orang yang takut akan Tuhan. Selamat terus berjuang lagi, tetap hidup mempraktikkan hikmat di dalam sehari-hari. Engkau beraktivitas, engkau melakukan apapun juga, engkau mengatakan apapun juga, memikirkan dan merasakan apapun juga. Lakukanlah itu dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga dia boleh dipenuhi oleh bijaksana yang daripada Tuhan. Selamat terus berjuang, berpijak terus pada hikmat Tuhan, jangan mau berpindah dari hikmat itu. Tuhan mengasihi kita, memenuhi kita dengan hikmat-Nya, dan berjalanlah dengan semangat, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Jangan takut apa yang ada di depanmu, bersama dengan Tuhan engkau akan kuat. Amin.